Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayat. Bapak Ibu dan anak-anakku yang dirahmati Allah, pertama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya sehingga kita sampai saat ini masih diizinkan untuk menunaikan satu ibadah, yaitu ibadah puasa di bulan Ramadan seperti saat ini. Salawat dan salam mari kita sanjungkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan juga kepada umatnya yang senantiasa taat kepada ajarannya. Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, mungkin Bapak Ibu dan anak-anak pernah memperhatikan setiap kali membeli satu produk, entah itu handphone, entah itu TV, entah itu radio, entah itu apapun lah, alat masak misalnya, dari produsen pada produk tersebut disertai petunjuk penggunaannya. Kira-kira apa maksud dan tujuan produsen membuat satu produk disertai petunjuk penggunanya? Kira-kira jawabnya apa? Ya, singkat, biar awet. Kalau satu produk di dalam penggunaannya sesuai dengan petunjuk, harapannya produk tersebut awet, tidak segera rusak, bisa tahan lama. Pakai motor, petunjuknya bagaimana? Setiap berapa kilometer ganti oli misalnya. Coba bayangkan, kalau sudah dipakai beribu-ribu kilo, olinya tidak diganti, itu artinya tidak sesuai dengan petunjuk, maka rusaklah dia. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Kira-kira Allah menciptakan manusia ini ada buku petunjuknya enggak ya? Kok perasaan setiap ada bayi yang lahir, si ibu yang melahirkan tidak ada disertai buku petunjuk? Kira-kira gimana? Oh iya. Ternyata manusia ini juga ada buku petunjuknya. Apa buku petunjuknya? Buku petunjuknya adalah Al-Quran. Al-Quran
ini diturunkan oleh Allah. Kebetulan wahyu yang pertama diturunkan adalah pada bulan Ramadan. Itu wahyu Al-Quran diturunkan. Ternyata Al-Quran diturunkan itu untuk apa? Sebagai petunjuk. Nah, ketemu sekarang. Kalau manusia di dalam hidupnya berperilaku sesuai petunjuk Al-Quran, maka manusia itu akan awet juga. Dalam arti akan selamat. Selamatnya tidak hanya di dunia, tetapi di dunia dan di akhirat. Nabi SAW pernah bersabda ketika menjelang wafatnya, "Taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadilu abada." Kitab Allah wa sunnati rasulih. Aku tinggalkan kepadamu dua hal, yang apabila kalian berpegang teguh, mempedomani, menjadikannya sebagai petunjuk kedua hal tersebut, maka tidak akan tersesat untuk selamanya. Dua hal itu apa? Kitab Allah, yaitu Al-Quran, wa sunnati rasulih, dan sabda Nabi. Bapak Ibu yang saya hormati, ternyata di dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadhana alladzi unzila fihil Qur'an. Di dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu saat diturunkannya apa? Al-Quran. Untuk apa? Hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyina minal huda, dan sebagai penjelas dari petunjuk-petunjuk itu. Wa bayyina minal huda wal furqan, dan juga sebagai pembeda. Pembeda apa? Pembeda antara yang hak dan yang batil. Untuk itu, Bapak Ibu dan anak-anakku yang dirahmati Allah, setiap orang mesti pengen selamat, pengen abadi awet. Sebagaimana kalau kalian, Bapak Ibu, mempunyai alat, handphone, kendaraan, dan sebagainya, pengen awet. Kalau pengen awet, gunakan petunjuk. Begitu pula kita, manusia, pengen awet, pengen selamat dunia akhirat, gunakan petunjuk. Petunjuk keselamatan dunia akhirat adalah Al-Quran. Itu Bapak Ibu dan anak sekalian, mari kita di dalam hidup ini senantiasa berpedoman, berpegang teguh kepada Al-Quran agar hidup kita selamat baik di dunia maupun di akhirat. Kalau dalam bahasa singkat,
biar awet. Sebagaimana halnya Bapak Ibu menginginkan ketika memiliki peralatan yang Bapak Ibu beli. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.